Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Poni Indasari, dosen program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lancang Kuning. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi atau dikenal dengan PDB UKTPT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan pembelajaran pada mata kuliah Hidrologi Pertanian dengan kode mata kuliah Agro 3601. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum, dan diberikan kepada mahasiswa semester 6 program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lancang Kuning. Perkuliahan pada mata kuliah ini dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan, ditambah 1 pertemuan ujian tengah semester dan 1 pertemuan ujian akhir semester. Deskripsi mata kuliah pada mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar hidrologi yang relevan dengan pertanian, meliputi siklus hidrologi, evapotranspirasi, presipitasi, infiltrasi, limpasan permukaan, kebutuhan air tanaman, dan neraca air. Mahasiswa akan dilatih untuk menganalisis data hidrologi dan menerapkannya dalam perencanaan irigasi dan drainase pertanian. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan siklus hidrologi dan komponen utamanya serta keterkaitannya dengan pertanian. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis data hidrologi meliputi presipitasi, evapotranspirasi, infiltrasi, dan juga limpasan untuk perencanaan sumber daya air. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung kebutuhan air tanaman dan debit air irigasi berdasarkan neraca air. Yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi sistem drainase pertanian berdasarkan analisis hidrologi. Selama 1 semester, mahasiswa akan mempelajari beberapa pokok bahasa, yaitu yang pertama, konsep dan siklus hidrologi, yang kedua, pengelolaan daerah aliran sungai, yang ketiga, presipitasi atau curah hujan, yang keempat, evaporasi dan evapotranspirasi, yang kelima, infiltrasi dan perkolasi, yang keenam, limpasan permukaan dan debit air, yang ketujuh, perhitungan neraca air, yang kedelapan, irigasi dan drainase, yang kesembilan, konservasi air dan pemanenan air, dan yang ke-10, kebutuhan air pada lahan pertanian, yaitu lahan basah dan juga lahan kering. Seluruh materi pembelajaran dapat diakses melalui aplikasi Petlink. Adapun kriteria evaluasi pada mata kuliah ini, yang pertama, kehadiran sebanyak 10%, tugas atau partisipasi sebanyak 10%, proyek atau praktikum sebanyak 40%, UTS 20%, dan UAS 20%. Pendekatan pembelajaran yang saya terapkan mengacu pada Outcome Based Education atau OBE. Dalam implementasinya, saya menerapkan pendekatan Student Centered Learning atau SCL dengan model Project Based Learning atau PJBL, Problem Based Learning atau PBL, dan Case Based Learning atau CBL, sehingga mahasiswa berperan aktif dalam setiap tahapan pembelajaran. Metode yang saya gunakan meliputi ceramah interaktif, studi kasus, diskusi kelompok, praktikum, observasi lapangan, dan juga presentasi. Demikian pemaparan singkat mengenai mata kuliah yang saya ambil. Semoga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh mahasiswa. Berikut adalah video pembelajaran dengan materi pada pertemuan pertama, yaitu tentang konsep dan siklus hidrologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ini awal perkuliahan ya, harus semangat. Semester baru, nilainya udah keluar semua kemarin. Semua nggak? Oke, good. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, semoga pembelajaran kita hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum saya masuk ke pembelajaran,
Silahkan absensinya diisi dulu melalui Adlink. Sudah ya? Oke. Hidrologi pertanian dari apa yang sudah kalian dapati. Kalian sudah belajar di semester 3 kesuburan tanah? Sudah sama Bu ya? Oke. Lalu ada juga dasar-dasar ilmu tanah. Oke, ada ya, Bu. Kemudian ada dasar-dasar agronomi juga. Semua itu berhubungan sama hidrologi pertanian. Cuman tingkatannya nanti sedikit lebih dalam lah untuk hidrologi pertanian. Oke, sebelum sampai ke hidrologi pertanian, saya tanya dulu nih. Kalau kita belajar kesuburan tanah, tentunya ada penggunaan air ya. Kira-kira fungsi air apa? Air itu adalah untuk menunjang pertumbuhan akar tanaman. Kemudian pertumbuhan perkembangan tanaman. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Samping itu air juga berfungsi untuk membantu proses fotosintesis pada tanaman. Oke. Belajar kesuburan kemarin, pada saat kita tahu bahwa air salah satunya adalah menunjang perkembangan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Bagaimana cara kita memberikan air ke tanaman supaya air ini bisa dimanfaatkan sama tanaman? Ayo, Tata. Disiram. Oke, disiram artinya kita memberikan air ke tanaman supaya air ini bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Siramnya ke tanaman apa ke tanah? Ke tanah. Kenapa? Agar tanahnya lembab. Oke. Agar nutrisi atau zat hara yang ada di dalam tanah gimana? Bisa terserap. Itu dinamakan hidrologi. Salah satunya. Nah, secara lebih garis besarnya nanti kita lihat di slide. Kita belajar sama-sama. Nah, ini our lesson kita selama 1 semester. Ya, ada introduction, lalu presipitasi, infiltrasi dan perkolasi, ada evaporasi dan evapotranspirasi, kita belajar limpasan, debit air, neraca air, ada case tadi, ada presentasi nanti di akhir. Saya pribadi itu punya rule of class. Ya, ini saya tetapkan setiap semester. Yang pertama keterlambatan 15 menit saja. Lalu selama lesson berlangsung, HP-nya silent semua. Boleh menggunakan HP jika disuruh, artinya kalau memang Bu izin, saya mau ngangkat telepon orang tua, penting, boleh. Saya izinkan, oke? Lalu pakaian sopan, tidak pakai sandal, kaos oblong tidak boleh, attitude-nya dijaga. Kuis, nah Bu Foni kalau kuis kapan aja kan, nggak ngasih tahu. Oke, kalian harus siap. Lalu tugas mandiri dikerjakan, tidak boleh terlambat. Oke, ujian sesuai jadwal, tidak ada kecurangan. Kalau kecurangan, langsung saya kasih nilai E. Kita beranjak ke materi inti. Yang pertama, pengertian dan peranan dari hidrologi itu apa, lalu ruang lingkup hidrologi itu apa, siklusnya bagaimana, lalu peran hidrologi dalam pertanian. Oke, hanya 4 saja tapi cukup nanti untuk mengantarkan. Saya harap kalian bisa untuk maju nanti ke lesson-lesson berikutnya. Overview dulu, tadi sudah nih fungsi air, karena hidrologi artinya hidros dan logos, ilmu yang mempelajari tentang air. Jadi bagaimana sih air itu bisa berguna? Yang pertama tentu bagi tanamannya, ya kan? Sebagai pelarut unsur hara tadi sudah dikasih tahu sama Zais. Lalu media transportasi, jangan lupa ya, yang membawa unsur hara dari dalam tanah ke tanaman. Kemana dia dibawa? Untuk proses apa tadi? Oke, proses fotosintesis. Jadi ada dia sebagai media transportasinya. Kita berharap agar produktivitas tanaman kita ini terus meningkat. Oke? Setuju ya? Bahasa dewanya, saya suka bilang bahasa dewa kan ya, adalah ilmu yang berkaitan dengan perilaku air di bumi. Meliputi apa? Peredarannya, sifat-sifat airnya, kimia fisikanya, reaksinya dengan lingkungan seperti apa, gitu kan? Lalu hubungan dia dengan makhluk-makhluk hidup lainnya. Hubungan si air ini, baik-baik aja kah atau tidak gitu ya. Lalu itu oleh si International Glossary of Hydrology dalam Sehan, ya. Lalu ada juga pendapat dari Suyono. Nah, Suyono berpendapat bahwa hidrologi itu adalah ilmu yang mempelajari presipitasi, ya, artinya curah hujan. Lalu belajar tentang penguapan atau evaporasi. Lalu transpirasi juga penguapan, tapi khusus dari tanaman. Oke.
Lalu ada aliran permukaan atau biasa dibilang surface stream flow, dan tentang groundwater atau air tanah. Nah, itu berbeda. Bagaimana sih air hujan? Kemudian ada air juga air tanah, air permukaan tanah, beda-beda ya. Sampai ke air dalam tuh. Kalau kita misalkan buat sumur, bor, kan airnya dalam. Nah, itu juga dikatakan sebagai air tanah. Oke ya. Sampai sini paham kira-kira? Bisa dimengerti? Oke. Kita lanjut. Berapa banyak sih sebenarnya jumlah air di bumi itu? Nah, ini komposisi air di bumi. Ya, secara umum bumi itu tertutupi 70% dari isi bumi itu adalah air. Ya, tertutupi oleh air. Dari 70% itu, 97%-nya itu berada di lautan. Artinya airnya asin, ya kan? Lalu 3% saja itu yang berada di air tawar. 2% air tawar itu bentuknya es. Nah, tinggal berapa tuh air tawarnya? 1, ya kan? Air tawar 0, sekian itu sebagai air tanah. Nah, inilah yang tanaman manfaatkan. Oke, air tawar sebagai air danau nih nguap dia. Ya kan? Dia nanti nguap nih, karena hidrologi juga belajar itu kan, ada penguapan. Air danau, air sungai, air rawa, semua air yang bentuknya air di permukaan tanah yang nguap kalau ada matahari. Oke. Bisa ya? Nah, ini peranan hidrologi. Nah, yang pertama, dia dapat mengelola dan memanfaatkan sumber air secara benar dan bijaksana. Air memang melimpah. Kalau misalkan airnya tidak kita kelola dengan baik, misalkan nih suatu daerah penuh airnya banyak, yang satu daerah nggak dapat kekeringan, misalkan dengan satu tempat atau satu irigasi yang sama, gitu kan? Lahan yang sebelah sini penuh airnya, lahan yang sebelah sini dari irigasinya enggak, gitu misalkan. Nah, itu kan tidak adil dalam hal penggunaan air. Nah, tentunya itu akan merugikan ke masyarakat, ya. Jadi hidrologi ini bisa memberikan solusinya bahwa sumber air yang ada itu bisa kita manfaatkan secara benar dan bijaksana. Lalu yang kedua, menjaga lingkungan, ya, termasuk menjaga kualitas air itu. Hidrologi bisa mencegah banjir, kenapa? Karena di hidrologi itu kita belajar nanti tentang neraca air. Bagaimana air yang masuk dengan air yang keluar itu seimbang. Sehingga hubungannya nanti dengan konservasi tanah juga. Kalau kita jaga air itu, tidak terjadi erosi, tidak terjadi limpasan, gitu kan, di permukaan, tentunya itu akan memberikan manfaat yang banyak bagi pertanian. Seandainya nih hujan turun deras sekali, ya kan, terus kita tidak ada konservasi, kita tidak ada pengelolaan hidrologi itu secara benar. Nah, air yang melimpah itu sementara tanah kita udah jenuh nih, nggak bisa lagi tuh si hujan masuk ke dalam tanah, akhirnya dia terlimpas, ya kan? Terlimpas itu kalau kita orang awam bilangnya banjir gitu, erosi banjir gitu kan. Nah, yang terlimpas itu akan menyebabkan membawalah material-material tanah, membawa dia nutrisi tanah, membawa juga dia akar tanaman kalau dia besar sekali debit airnya kan. Nah, itu akan menyebabkan kerugian pada masyarakat secara umum. Oke, itu bisa dicegah dengan kita peranan dari si hidrologi. Lalu, yang ketiga, peranan dari hidrologi adalah menjadi salah satu faktor yang dianalisis dalam perencanaan bangunan air. Nah, ini lebih secara umum lebih ke teknik sipil sebenarnya, ya, ke teknik sipil. Jadi, kalau hitung-hitungan hidrologinya benar, nah si orang teknik sipil ini bisa tahu nih, oh ternyata di sana perlu irigasi, perlu bendungan, perlu waduk dan sebagainya. Gitu, ya, ke sana perginya. Jadi ada bangunan air, misalnya gorong-gorong untuk drainase, atau misalkan tanggul-tanggul, ya, untuk mencegah banjir. Nah, itu ranahnya orang sipil. Tapi secara keseluruhan, pertanian dan juga sipil sama-sama belajar hidrologi, hanya beda petaknya gitu ya. Pertanian ke arah tanamannya, si sipil dia akan ke arah bangunannya. Oke, bisa paham ya? Oke, apa kaitannya si hidrologi sama pertanian? Pertama, itu irigasi. Ya, bagaimana dalam satu lahan pertanian bisa memasukkan air
dari sumber airnya. Berapa banyak kira-kira lahan pertanian ini butuh air itu? Nggak boleh lebih juga, karena apa? Bisa mengganggu pertumbuhan tanaman kalau airnya banyak kan. Si akarnya jadi busuk, akhirnya dia tidak bisa tumbuh, mati. Oke, itu kita atur. Lalu drainase. Drainase itu pengeluaran. Jadi dari satu lahan pertanian, kalau dia kebutuhan airnya sudah lebih dari kebutuhan air tanaman, kita harus keluarkan. Makanya ada parit biasanya, ya kan? Untuk mengalirkan si air tadi yang berlebih dari lahan kita. Lalu ke pola tanam. Umumnya di desa-desa kita tahu sekali, apalagi kalau dia tak ada hujan, hanya sekali tanam saja dalam 1 tahun. Sebenarnya dengan hidrologi, berapa air yang masuk, berapa air yang keluar kita hitung, itu pola tanamnya bisa sampai 2 dan 3 kali nanam padi selama 1 tahun. Menguntungkan nggak? Menguntungkan. Nah, caranya ya dengan menghitung neraca airnya. Kita masuk ke hidrologi. Hidrologi itu ada siklusnya. Ya, ada siklusnya, itu dinamakan siklus hidrologi. Yang pertama, si air dari danau, dari rawa, dari sungai, ya kan, laut, dia akan nguap. Itu dinamakan evaporasi. Kalau dia ditambah dengan tanaman, berarti evapotranspirasi. Jadi kedua-duanya, dia nguap dari yang badan-badan air tadi ya, sungai, rawa, laut dan sebagainya, dan dari tanaman. Itu dinamakan evapotranspirasi. Dia nguap tuh, pergi ke atas. Kemana dia pergi? Atmosfer. Jadi uap air tadi yang nguap dia pergi ke atmosfer. Di atmosfer nanti terjadi yang dinamakan kondensasi. Apa itu? Suhunya menjadi rendah sehingga terbentuklah kristal es. Itulah yang akan membentuk yang dinamakan dengan awan. Ya, kristal es saling berikatan. Apalagi kira-kira? Suhu. Lalu kelembaban. Dia gerak tuh. Gerak. Dari yang tadinya di atas Pekanbaru misalkan, ya, dia gerak kemana dia gerak? Biasanya mengikuti arah angin dan juga topografi serta suhu. Kalau dari Pekanbaru biasanya dia gerak ke daerah Sumbar. Kenapa? Topografinya lebih tinggi, suhunya lebih rendah, kelembabannya tinggi, sehingga sesuai dengan suhu yang ada di atmosfer. Dia pergi ke sana tuh dengan angin tadi. Akhirnya kan dia saling berikatan ya, saling berikatan, kemudian dia berat nih, udah banyak kristal es di situ. Akhirnya si awan tidak mampu lagi untuk bertahan menahan air tadi, uap air tadi, si kristal es. Akhirnya dia jatuh. Yang kita kenal sebagai hujan. Kalau di daerah tropis dinamakan hujan. Kalau di daerah dia subtropis biasanya salju. Makanya kita tidak bilang hujan. Yang kita bilang adalah presipitasi. Karena tidak hanya air ya yang jatuh. Hujan turun dia masuk kemana? Masuk ke tanah, karena diterima sama tanah. Kalau tanah kita memang dalam keadaan kering, pori-porinya diisi sama udara, si air bisa masuk, gitu kan? Ya. Nah, kalau dia penuh, tadi malam hujan, sorenya hujan lagi. Berarti kan dia belum kering, masih lembab nih tanah nih. Bisa masuk nggak air? Bisa, tapi dengan kapasitasnya saja. Lebih dari kapasitasnya, dia nggak bisa masuk lagi. Karena apa? Karena pori-porinya sudah terisi air. Akhirnya terjadi apa? Limpasan. Infiltrasi, nanti dia kemana nih airnya? Terus ke badan air lagi. Ke sungai. Dari sungai ke danau misalkan. Dari danau dia ke laut lagi. Dari laut nguap lagi. Dari sungai pun dia nguap lagi. Si danau tadi nguap lagi. Balik lagi ke awan lagi. Itulah yang dinamakan siklus hidrologi. Bisa diterima? Perkolasi juga sama. Dia masuk ke dalam tanah. Cuman kalau infiltrasi dia sampai zona perakaran saja tanaman. Tapi kalau yang perkolasi dia masuk lagi. Kenapa air bisa masuk lagi lebih dalam? Ada gaya apa sih?
Ayo, gaya yang menarik dari bawah bumi itu apa namanya? Gravitasi. Karena ada gaya gravitasi lah, makanya si air masuk lagi ke dalam tanah. Ya kan? Akhirnya dia ngumpul di dalam tuh, dinamakan groundwater. Yang terkumpul, yang terlimpas, dia akan kembali ke sungai. Lalu nguap lagi. Dari tanah nguap juga nggak? Nguap, sama. Setiap yang ada air pasti nguap. Karena ada apa tadi? Matahari. Proses-proses yang terjadi di siklus hidrologi. Nah, untuk siklus hidrologi itu sebenarnya ada 3. Siklus pendek, siklus sedang, siklus panjang. Nah, apa bedanya? Kalau pendek, nah tuh nampak tuh gambarnya. Evaporasi, terkondensasi, presipitasi aja. Ya kan? Pendek dia jalurnya. Jadi dia nguap dari badan-badan air tadi, dia nguap terus terkondensasi di atas jadi awan tadi, langsung balik lagi di daerah yang sama. Oke, itu pendek. Lalu yang sedang, evaporasi, nguap, naik tuh, terkondensasi di atas, ada pergerakan tadi ya karena adanya angin, dibawa ke daerah yang permukaan ya. Dari laut tadi ke daerah yang dataran. Oke, datarannya mau rendah, mau tinggi, pokoknya dataran ya. Biasanya rendah dulu nih kalau yang sedang. Oke, langsung dia turun sebagai hujan tadi, presipitasi. Itu yang sedang. Nah, yang tinggi, panjang dia jalannya. Dari evaporasi, dia terkondensasi, lalu gerak terus. Sampai ke daerah yang suhunya berbeda. Suhu lebih rendah dari si dataran. Berarti dia di daerah ke dataran tinggi tuh. Ya, suhunya lebih rendah, kelembabannya lebih tinggi biasanya. Nah, di sana terhalang sama gunung. Udah besar dia, terhalang pula sama gunung. Akhirnya dia tidak bisa lewat. Itulah dia jatuh di situ, si hujan tadi. Atau kalau misalkan dia memang subtropis atau misalkan di puncak Iran sana tuh Jaya-Wijaya misalkan, itu nggak air, yang turun adalah gletser atau salju yang cair. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Saya Bu izin Bu boleh bertanya. Oke. Kenapa keduanya itu berperan penting dalam pertanian aja Bu? Kenapa infiltrasi sama perkolasi berperan penting hubungannya dengan pertanian? Infiltrasi tadi saya sudah bilang. Air infiltrasi itu curah hujan yang masuk ke tanah. Apa yang diisinya? Rongga yang ada di dalam tanah yang tadinya terisi udara akhirnya terisi air. Di dalam tanah ada yang dinamakan akar tanaman, ya kan? Ini tanah nih, ada tanamannya. Di dalam tanah ada akarnya, gitu kan? Oke. Hubungkan tadi dengan fungsi air. Si infiltrasi dia sampai ke zona perakaran tanaman. Ya. Artinya dialah yang dimanfaatkan oleh akar tanaman untuk diambil tuh airnya tuh. Si infiltrasi tadi. Diambil airnya, diambil masuk ke tanaman, nanti dia akan dimanfaatkan untuk proses apa tadi? Fotosintesis. Nah, kalau perkolasi, itu infiltrasi ya, jadi memang betul-betul dibutuhkan sama tanaman karena dia ada di zona perakaran tanaman. Oke, sekarang perkolasi juga sama, dia masuk ke tanah yang lebih dalam dibanding si air infiltrasi tadi. Jadi lewat dari zona perakaran, tapi belum sampai batas tertebelnya atau batas air tanahnya. Nah, dia ada di situ tuh. Kalau dia ada di sana, misalkan nih, si tanaman kita butuh air yang lebih banyak lagi, dia udah gede nih misalkan. Si infiltrasi tadi, air infiltrasi tadi nggak cukup tuh untuk dia manfaatkan perkembangan dan pertumbuhan tanaman tadi, ya kan, untuk membawa zat-zat hara tadi. Akhirnya yang diserap itu adalah si air perkolasi oleh tanaman. Dia akan naik, ya kan? Terserap oleh apa yang menyebabkan dia bergerak? Ada gaya apa? Kapiler. Dasar-dasar ilmu tanah, kesuburan tanah ada, ya kan? Jadi dia gerak tuh kiri kanan, mengisi apa tadi? Rongga tanah. Gitu. Jadi tetap bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Bisa, Lin? Oke. Infiltrasi ini Bu sebagai pembantu infiltrasi. Iya, air infiltrasi tadi kalau tidak cukup.
Bisa? Oke. Ada lagi? Tata. Oke. Tadi kan Ibu sebenarnya udah dibahas kan kalau hidrologi ini di bidang pertanian itu tuh sangat dibutuhkan Bu. Tapi tadi Ibu juga menjelaskan bahwa ini juga hidrologi ini berkaitan erat dengan pola tanam dan juga konservasi air. Itu sebenarnya apa itu kaitannya? Oke. Pola tanam dulu nih. Tadi udah saya jelaskan juga. Si hidrologi tadi kita kan ngitung nih berapa sih kebutuhan air tanaman dalam suatu lahan. Nah, kita hitung nanti nih, berapa air yang masuk dari curah hujan. Kalau misalkan dia dari waduk juga ada waduk, misalkan ada irigasi, dia masuk juga tuh ke lahan sawah kita. Misalkan lahan sawah kita 1 hektar nih, masuk tuh, ada air irigasinya. Masuk semua ke lahan itu. Nah, lahan kita nih lahan sawah. Jadi, di neraca air, kita bisa tahu dalam 1 tahun tuh kan ada bulan basah dan bulan kering ya kita taunya. Bulan basah apa tuh kira-kira? Biasanya curah hujannya tinggi, ya kan? Biasanya bulan-bulan apa tuh? Ya kan? Nah, yang bulan kering itu adalah curah hujannya kecil. Nah, kita hubungkan dengan pola tanamnya. Kalau misalkan padi, biasanya kita atur di pola tanam yang bulan kering, si padi biasanya butuh air apa tidak? Banyak butuh air apa tidak? Lebih banyak kan? Misalkan dibanding kedelai misalkan. Nah, di bulan kering, kita bisa atur pola tanamnya kedelai di antara padi-padi misalkan. Masukkan kedelai. Misalkan pola tanamnya di situ. Karena dia apa? Tidak butuh banyak air, tidak sebanyak si sawah tadi, si padi sawah tadi, ya kan? Pengaturan itu tuh dikatakan pola tanam, tergantung dengan berapa banyaknya air yang ada di lahan kita. Gitu tah. Pertanyaannya sudah terjawab, Lina sama Tata? Sudah Ibu. Oke. Kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Zais? Bisa, Bu. Coba Zais. Dan dapat saya simpulkan bahwasanya siklus hidrologi itu adalah proses peredaran air yang terus berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Di mana siklus ini dimulai dari sungai dan air, kemudian jatuh ke permukaan bumi dan mengalami penguapan yang disebabkan oleh akibat matahari ataupun evaporasi. Begitu juga dengan tanaman yang mengalami penguapan yang disebut dengan transpirasi. Jadi ketika terjadi evaporasi dan transpirasi akan mengakibatkan namanya evapotranspirasi. Kemudian uap air yang mengalami hal tersebut akan naik ke atas ke atmosfer dan akan mengalami kondensasi sehingga membentuk awan. Nah, awan yang telah jatuh tadi akan mengakibatkan hujan ataupun presipitasi. Nah, ketika awan jatuh ke dalam tanah maka akan diresap oleh tanaman. Kemudian akan terjadi infiltrasi melalui peresapan air dan sebagian air yang tidak diserap oleh tanah akan kembali ke limpasan sungai dan akan mengalami yang namanya evapotranspirasi. Begitulah siklus hidrologi yang akan terus-menerus berlangsung. Oke, good. Kita kasih applause dulu buat Zais. Keren. Nggak sia-sia saya ngajar hari ini ternyata, gitu ya. Oke, tugas saya berikan tugas makalah dikumpulkan di UTS. Ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Tidak? Kalau tidak, saya akhiri ya pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya berikan, kemudian apa yang kita diskusikan, ya mengena sama kalian semua, bermanfaat bagi kita semua, dan ke depan kita akan lebih intensif lagi berdiskusi tentang hidrologi pertanian. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.